Halo semuanya, saya Irham Trisna Ananto, NPM 1906353870. Dan pada hari ini saya mewakili kelompok 6 tugas akhir konfigurasi ERP. Dan pada hari ini kita akan mencoba untuk mendownload atau menginstal modul-modul wajib atau modul inti yang ada pada Odoo 14. Nah, jadi untuk menginstal modul wajibnya, kita pada hari ini akan menginstal beberapa modul seperti Finance, Purchasing, Sales, Inventory, dan HR. Nah, untuk menginstal modul pertama yaitu Finance, ini kita bisa pergi ke Apps. Kemudian ini kita bisa cari modul yang ingin kita install. Nah, di sini Finance, mungkin namanya bukan Finance ya, di sini namanya Invoicing. Ini invoicingnya bisa kita install. Nah, ini kita tunggu selagi proses instalasinya lagi loading. Jadi ini bisa kita tunggu dulu. Nah, apabila sudah selesai, nah dia tampilannya akan seperti ini. Dan kita bisa lihat bahwa invoicingnya telah berhasil diinstal. Nah, ini bisa kita coba buka sebentar. Nah, invoicing ini modul invoicing berguna apabila kita ingin membuat invoice gitu ya, mulai dari vendor bill atau misalkan purchasing bill dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan menginstal modul purchasing. Nah, ini kita kembali lagi ke apps, kemudian purchase. Nah, ini bisa kita klik tombol installnya. Iya, kita tunggu saja. Apabila sudah terinstall, kembali ke sini. Nah, ini kalau kita coba buka modul purchasing. Nah, modul purchasing ini berguna apabila kita mau membuat request for quotation, kemudian purchase order untuk membeli suatu barang tertentu agar stoknya bisa bertambah gitu. Nah, itu untuk modul purchasing. Kemudian kita akan menginstal modul sales yang kita kembali lagi ke apps. Nah, ini di modul sales bisa kita langsung install aja. Nah, ini lagi-lagi kita coba tunggu dulu sebentar karena prosesnya lagi loading. Ya, kalau sudah terinstall, ini kita bisa lihat kalau modul sales sudah berhasil terinstall ya. Nah, modul sales ini ya berguna apabila kita ingin membuat quotation. Ya intinya kalau kita mau menjual barang kepada customer, nah ini modul sales ini dibutuhkan. Nah, kemudian kita membutuhkan modul inventory. Nah, ini kita coba cari inventory. Ya, ternyata di sistem ini modul inventory sudah terinstall. Ini mungkin saya jelaskan saja. Jadi modul inventory ini berguna untuk kita untuk memanage inventory atau produk-produk yang kita miliki. Jadi ini mungkin ada berbagai macam kegunaan yang bisa digunakan, mulai dari mengelola produk, kemudian mentransfer barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, dan ada report juga, dan masih banyak lagi. Lalu modul terakhir yang akan kita install adalah modul HR. Ini mungkin kita bisa coba ke bagian kategori sini, terus di bagian HR. Nah, ini ada beberapa modul ya yang bisa kita install. Cuma mungkin yang inti-inti saja itu merupakan modul employee, kemudian recruitment, dan attendances juga bisa kita install. Ya, mungkin yang inti-intinya bisa kita coba install, atau expenses juga sebenarnya bisa diinstal. Ya, ini employee sudah terinstall, recruitment sudah terinstall, mungkin kita akan install attendances. Nah, mungkin nanti saya akan coba jelaskan kegunaan dari masing-masing modul gitu. Nah, pertama kita lihat dari employee terlebih dahulu. Jadi, employee ini, modul employee digunakan untuk mengelola database dari karyawan-karyawan yang ada di perusahaan. Nah, kemudian rekrutmen. Kalau rekrutmen ini kita
Modul ini digunakan untuk mempost suatu job yang ada di perusahaan. Jadi kalau misalkan perusahaan kita mau meng-hire orang, ini bisa melalui modul rekrutmen ini. Nah, kemudian ada ada modul attendances. Nah, modul attendances ini digunakan karyawan untuk melakukan check-in dan check-out untuk absen ya intinya. Dan sebagai admin kita juga bisa melihat daftar absen yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Nah, mungkin nanti data absen ini akan digunakan untuk perhitungan gaji nantinya. Nah, mungkin sekian tutorial kita pada kali ini. Apabila teman-teman menyukai tutorial ini, boleh minta like dan komennya. Apabila tidak suka, boleh di dislike saja. Sampai jumpa di tutorial-tutorial selanjutnya. Terima kasih.